Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan akan janji Tuhan dan terus bersyukur buat setiap keadaan yang terjadi. Karena hidup kita tidak berdasarkan apa yang kita lihat, hidup kita tidak berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, tapi hidup kita berdasarkan dengan firman Tuhan. Sehingga tergenapilah apa yang firman Tuhan katakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dan Alkitab juga jelas ingatkan kepada setiap kita, orang benar akan hidup oleh imannya. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah, saat dimana kami kembali akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu terus membersihkan kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan, didewasakan, dididik untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah mencatat dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, Alkitab katakan seperti ini. Adakah kamu sebodoh itu? Sebodoh apa sih yang maksudnya Rasul Paulus katakan? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, jadi orang yang telah memulai dengan roh, orang yang telah memulai hidupnya dengan persekutuan dengan roh dan mengakhirinya dan memutuskannya untuk hidup dan tinggal dalam kedagingan, dengan jelas dia katakan adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh tidak selamanya berhubungan dengan jenjang kependidikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Ada orang bilang, oh kamu bodoh karena kamu hanya sekolah sampai SMA. Oh kamu bodoh hanya kamu sekolah sampai S1. Enggak selamanya kebodohan itu berhubungan dengan bangku pendidikan. Ada orang-orang yang sudah S1, S2, bahkan S3, tapi kelakuannya, sudah dikasih dalam Tuhan, berita hari-hari ini kita lihat, mengerikan. Ada orang-orang yang berpendidikannya, dikatakan pendidikannya, jenjang pendidikannya tinggi, tapi mentalitasnya, kelakuannya seperti orang tidak berpendidikan. Mencabuli muridnya, iya kan, membunuh orang tuanya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Berarti apa yang Alkitab ajarkan, kebodohan tidak selamanya berhubungan dengan bangku sekolah. Ada orang-orang yang bodoh karena mereka tidak mengenal kehendak Allah. Ada orang-orang yang bodoh karena mereka menginginkan keinginan-keinginan daging. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Berarti ada orang-orang yang mengambil keputusan yang salah, lebih mengingini kehendak daging, keinginan daging daripada keinginan roh. Karena itu Rasul Paulus sudah pernah mencatatnya. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, perbuatan daging telah nyata. Ini nih yang harus kita jauhi, ini yang harus kita hindari. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati yang marah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu Paulus katakan, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas kelakuan seperti apa, hal-hal yang apa yang tidak boleh kita lakukan. Alkitab sudah mencatat. Jangan sampai kita sudah memulai dengan roh, jangan sampai kita yang sudah rajin berdoa, kita sudah bersekutu dengan Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan pilihan keinginan daging atau keinginan roh, kita memutuskan untuk mengambil keinginan daging. Ini yang dikatakan Rasul Paulus sebagai orang-orang yang bodoh. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan
bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Iya kan? Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan-pilihan ini kitalah yang memutuskan. Tuhan kasih kepada kita kehendak bebas. Kamu putuskan apa yang kamu pilih. Kamu putuskan apa yang mau kamu ambil. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita, ini loh yang mesti kamu ambil. Jangan kamu ambil yang ini, karena kamu ambil yang ini, kamu akan jauh daripada aku. Roh Kudus sudah mengingatkan. Tapi pada akhirnya kita yang memutuskan apa yang akan kita ambil. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang sudah memulai dengan roh. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang sudah ikut melayani Tuhan, ikut berdiri di mimbar, ikut mengambil bagian dalam hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kita memutuskan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan daging atau perbuatan daging. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Roma 8 ayat 13, Rasul Paulus juga mengingatkan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau jadi orang bodoh yang mengikuti keinginan-keinginan daging kita, atau kita menjadi orang-orang yang bijaksana, mengikuti apa yang Roh Allah sudah arahkan. Dan semua sudah tercatat. Tinggal kitalah yang mengambil keputusan. Saya mau melakukan apa? Bangsa Israel diperhadapkan oleh Musa, baik kematian maupun kepada kehidupan. Kita yang memilih. Musa mewakili Tuhan membentangkan pilihan. Tapi pada akhirnya bangsa Israel yang memutuskan mana yang mereka pilih. Berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan, mereka pilih. Dan hari ini kita diperhadapkan, mana yang kita mau pilih. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipercayakan kehidupan, tatkala kita menerima Kristus, kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Tapi bukan berarti ketika kita menerima Kristus lalu ketika kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan kita tidak diperhadapkan dengan pilihan. No, setiap hari kita diperhadapkan pilihan. Karena setiap hari adalah peperangan. Kita diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita tetap mau mengasihi musuh kita atau membenci musuh kita. Kita diperhadapkan dengan pilihan, maukah kita tetap berkata jujur atau berkata bohong. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan kitalah yang memutuskan. Hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang sudah hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang sudah hidup mengasihi Tuhan, memulai dengan roh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang mengakhiri segala sesuatu dengan kedagingan. Kenapa? Karena keputusan kitalah. Kitalah yang memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kita yang memutuskan tindakan apa yang akan kita ambil ketika kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami sudah diselamatkan, kami sudah dibenarkan. Tapi kami menyadari kami harus diperhadapkan, kami harus melewati setiap permasalahan, pergumulan yang pada akhirnya kami harus mengambil sebuah keputusan. Ampuni kami kalau seringkali kami mengambil keputusan untuk tetap mengikuti keinginan daging. Ampuni kami kalau seringkali kami mengambil keputusan yang salah, yang keliru dalam kami mengiring Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk tetap terus mengambil keputusan mengikut Tuhan. Sehingga kami tidak dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh yang mengakhiri roh kami dengan perbuatan-perbuatan daging. Kami telah memulai dengan roh. Kami tidak mau mengakhiri dalam perbuatan-perbuatan daging. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan terus dapati kami tetap setia. Sampai akhirnya hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Mampukan kami untuk tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait roh Allah. Tempat di mana roh Allah tinggal. Itu sebabnya kami doa oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan.
Bahkan kami yang berbeban berat, kami perlukan pertolongan Tuhan. Datang pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.